kita membahas tentang perbedaan Idul Adha dengan Idul Fitri. Satu, sholat Idul Adha lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena perintah melaksanakan sholat Idul Adha ada dalam Al-Quran. Gusti Allah dawuh, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Sudah maklum hari raya yang ada penyembelihan kurban Adha napa Fitri? Adha. Kalau perintah Idul Fitri ten Quran boten wonten, tapi ada di sunnah Kanjeng Nabi. Akhirnya ulama menyimpulkan karena perintahnya secara khusus ada dalam Al-Quran, sholat Idul Adha lebih afdal daripada sholat Idul Fitri. Kadang sing rame Idul Fitri napa Idul Adha? Idul Fitri, kranten mantun poso saulan, klambi anyar, limo anyar kabeh ya. Sing rada bener niki berarti tiang medunten. Tiang medunten niki riyayane napa? Idul Adha niki wajib toron ke Madura niki. Toron wangsul ten medunten itu Idul Adhanya. Pun itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua. Kalau di Idul Fitri sebelum sholat kita disunnahkan makan minum meskipun sekonik, meskipun cuma sedikit, entah minum entah makan kurma sisa takjil Ramadan kemarin, pokoknya disunnahkan makan dulu. Tapi kalau Idul Adha nanti hari Jumat diusahakan jangan makan dan minum dulu sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Apa motif dan alasannya? Kalau di Idul Fitri disunahkan makan minum dulu sebelum sholat, tujuannya adalah untuk membedakan antara hari ini dengan hari kemarin. Wingi Ramadan aku sih gak oleh mangan isu-isu ini, saiki tak mangan, untuk membedakan hari ini dengan hari kemarin. Niku lek Idul napa? Idul Fitri. Lek Idul Adha mboten, tidak disunnahkan tidak makan dulu. Tujuannya apa? Supaya di hari itu yang pertama kali masuk ke perut kita adalah keberkahan daging hewan kurban. Supaya yang pertama kali masuk daging hewan kurban. Tapi itu ilustrasinya kalau jenengan kurban piyambek, beleh piyambek, dan sebagian setengah kilo, sak kilo langsung digawa nang pawon diolah. Lho lek kemudian ngandalno kurban teko masjid, mari sembayang gak mangan ayah, sik ngenteni kurban teko masjid gitu. Padahal piyambak iki mboten kurban, atau kurban tapi titip ten masjid, kan akhirnya jam setunggal kain manten iki. Wah, akhirnya jam 1 kayak dibagi, asar kait mateng, akhirnya semaput dhisik ya. Semaput dhisik. Gitu kalau bisa monggo. Kalau bisa dilakukan hari itu yang pertama kali masuk ke perut adalah daging hewan kurban. Itu kalau bisa dilakukan. Tapi tetap kita disunahkan untuk tidak makan minum dulu sebelum sholat. Mboten arep-arep, tapi lek digei kan nggih. Nggih arep nggih. Pun mantun ngoten perbedaan yang ketiga, paling tidak yang terakhir sebelum kita masuk pembahasan ini. Perbedaan yang ketiga, sholat Idul Fitri disunnahkan agak diakhirkan dari awal waktu. Tapi kalau sholat Idul Adha disunnahkan untuk disegerakan. Segerakan dikerjakan di awal waktu. Kenapa kok beda seperti itu? Gampang. Kalau Idul Fitri disunnahkan untuk agak diakhirkan, mboten di awal waktu pas, karena untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Dan memang afdolnya seperti itu. Afdol kita mengeluarkan zakat fitrah itu di hari 1 Syawal, pokoknya sebelum pelaksanaan sholat.
Niki ngelek saged tapi pun titip panitia dibagi piyambak. Titip panitia isu-isu sembayang riyo sing ngeteraken zakat titip panitia, mboten direken kali panitia. Kalau mau bagi sendiri ba'da subuhan ten masjid kali beto beras dulu yang kita terangkan, terus mampir ten bundi untuk ngasihkan gitu. Makanya sholat Idul Fitrinya disunahkan untuk agak diakhirkan dari awal waktu. Tapi kalau sholat Idul Adha disunahkan untuk disegerakan di awal waktu. Pokoknya matahari sudah terbit lalu naik seukuran tombak, duko saat ini jam pinten itu nanti di awal waktu itu kita disunahkan untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha. Tujuannya apa? Supaya ada kesempatan panjang untuk penyembelian dan pembagian hewan kurban. Waktu ini rada dawa, agak panjang. Apalagi kebetulan tahun ini Idul Adha jatuh hari Jumat, cek mboten mepet-mepet kali Jumatan. Tetap diusahakan sebelum Jumatan selesai, atau lek belum nggih berarti wis angsal kathah jam 11 dihentikan, setengah 11 dihentikan, sholat Jumat dulu, kemudian buka lagi aktivitas, misalkan jam setengah 1, jam 1 dibuka lagi. Terus yang kedua, insya Allah selaras dengan anjuran khusus tahun ini di masa corona ini, masa pandemi itu, untuk segera melaksanakan dang wis wajib kene dang mari, segera selesai. Artinya tidak lama-lama berkerumun. Makanya cocok tetap alasannya, tapi tadi itu disegerakan di awal waktu supaya ada kesempatan panjang untuk penyembelian dan pembagian hewan kurban. Bapak Ibu sekalian.